Pertanian energi terpadu di tanah tandus atau Integrated Energy Farming ini merupakan videobook yang ke-49 dari East Julali Bakri. Karena dalam smartphone format, pastikan videobook disimak pada full screen display dan YouTube di set higher picture quality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Indonesia sebagai negeri kaya minyak bumi adalah masa lalu. Sudah lama separuh lebih kebutuhan BBM kita impor. Harus ada energi pengganti minyak bumi yang cepat atau lambat pasti akan habis. Ketahanan energi kita lemah. Biofuel adalah salah satu energi pengganti minyak bumi yang bisa dihasilkan dari pertanian dan peternakan. Pertanian energi terpadu yang memanfaatkan tanah tandus merupakan salah satu solusi krisis energi fosil yang tidak bisa diperbarui itu. Kenapa di lahan tandus dan bagaimana agar pertanian energi terpadu tetap bisa ekonomis walaupun harga BBM masih lebih murah? Itulah yang akan dibahas dalam video book ini. Semoga bermanfaat, insya Allah. Jakarta, Februari 2024. Jangan lupa like, subscribe, dan notification. Sinergi antara air, pangan, dan energi. Dulu, Bung Karno pernah bilang bahwa kejayaan dan masa depan bangsa itu tergantung bagaimana kekuatan dan kemandirian dalam mengelola air, pangan, dan minyak atau energi. Ini menjadi sangat relevan seiring dengan ledakan jumlah penduduk dunia. Persaingan dan tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupan pada dekade-dekade ke depan semakin berat. Apalagi Indonesia bukan lagi negeri yang kaya minyak bumi. Sekarang saja separuh lebih kebutuhan BBM kita impor. Terus ada energi pengganti minyak bumi yang akan habis itu. Sinergi alias interaksi positif yang saling terkait di antara ketiga unsur itu kemudian dikenal sebagai water food energy nexus. Bendungan, waduk, telaga, atau embung merupakan wujud sinergi antara air, pangan, dan energi. Tidak harus bendungan raksasa, bisa skala desa. Air adalah darah kehidupan bagi pertanian yang menyediakan kebutuhan pangan. Dan tentu saja ini perlu energi, terutama untuk pengolahan pasca panen. Energi bisa dibangkitkan dari air dan juga bisa dipanen dari hasil bertani atau biofuel. Untuk mengelola dan memproduksi air bersih perlu energi. Diagram berikut menunjukkan bagaimana bendungan, embung, ataupun ruang membuat sinergi air, pangan, dan energi itu bisa terjadi. Air dari bendungan sangat diperlukan untuk irigasi pertanian yang menghasilkan pangan, juga untuk hutan lindung sebagai sarana konservasi air. Selain itu, air bendungan bisa untuk membangkitkan energi listrik melalui pembangunan PLTA. Energi ini diperlukan untuk pengolahan baik pangan maupun air bersih. Dari pangan, misalnya jagung, singkong, dan kotoran ternak, juga bisa diproses menjadi biofuel sebagai sumber energi. Sekarang mari kita bahas tentang tanaman energi, agromineral, dan geohidrologi. Aren atau enol, yang bahasa latinnya Arenga pinnata, singkong atau Manihot utilissima atau Manihot esculenta trans, dan jarak pagar atau Jatropha curcas sebagai pohon energi pengganti bensin dan minyak diesel
bisa hidup di lahan kritis atau tandus seperti bagian selatan Jawa sampai NTT yang tanahnya berkapur misalnya. Tetapi untuk bisa berbuah lebat dan ekonomis, tetap saja diperlukan pemahaman tentang kondisi geologi dan tanah sebagai tempat media tumbuhnya di samping perawatan dan pengelolaan yang tepat. Pegunungan Selatan Jawa merupakan salah satu wilayah yang dikenal gersang dan tandus. Geomorfologi atau bentuk rupa buminya khas karena batuan dasarnya adalah batu kapur atau gamping yang disebut karst topografi. Kondisi geohidrologi sangat penting karena tanpa air tumbuhan tidak bisa hidup. Di daerah ini sebetulnya curah hujan cukup tinggi, tapi karena daerah batuan gamping, air hujan langsung mengalir deras di permukaan dan terserap hilang melalui rekahan-rekahan batu gamping membentuk sungai-sungai dan danau-danau bawah tanah. Jadi sebetulnya di daerah kars itu, walaupun di permukaan kering tandus, tapi di bagian perutnya banyak mengandung air. Kondisi geohidrologi yang unik. Kars topografi dicirikan dengan banyaknya bukit-bukit dan cerukan-cerukan. Karena itu, di Gunung Kidul, Yogyakarta sampai Pacitan disebut Pegunungan Seribu. Ini bisa dimanfaatkan, dibangun embung-embung atau telaga-telaga sebagai penampung air hujan seperti yang sudah ada di Gunung Kidul, Yogyakarta, yaitu misalnya Embun Sriten, Langgeran, Telaga Bromo di Pelayan, dan lain-lain. Sungai-sungai bawah tanah dan gua-gua sangat penting untuk dipetakan secara detail. Membangun bendungan-bendungan bawah tanah atau underground dam sangat dimungkinkan untuk menaikkan air ke permukaan. Proyek percontohan bendungan bawah tanah yang sudah berhasil adalah Ribin 2. Ribin 2 merupakan hasil kerjasama dengan University of Karlsruhe, Germany, di mana bendungan ini selain sebagai pengumpul air juga berfungsi sebagai pembangkit listrik mikrohidro untuk memompa air ke permukaan. Selain itu, terutama di wilayah selatan Jawa, di beberapa tempat tanahnya juga mengandung pasir atau abu gunung berapi, hasil letusan Gunung Semeru, Bromo, Kelut, Merapi, dan lain-lain. Jadi sebetulnya kebutuhan agromineral, terutama unsur-unsur mikronya, yaitu Fe, P, Mn, Cu, Zn, Mo, dan Mg, akan terpenuhi. Peta sebaran kandungan agromineral juga perlu dibuat. Di daerah pegunungan gamping atau kars yang tandus ini, air tersedia walaupun dengan kondisi geohidrologi yang unik dan kebutuhan agromineral sebagai nutrisi tanaman juga ada. Jadi, tinggal bagaimana kreativitas kita dalam menerapkan teknologi untuk mengubah lahan tandus menjadi lahan yang produktif. Pertanian energi. Bertani energi, apakah itu? Istilah energi farming atau pertanian energi asalnya memang diartikan sebagai segala usaha pertanian dengan tujuan untuk memanen energi. Selain segala usaha tanaman penghasil biofuel seperti yang kita bahas sebelumnya, dalam hal ini termasuk juga usaha pengolahan kotoran ternak atau biomasa yang lain, seperti sampah pertanian atau sampah kota menjadi biogas, yaitu gas metan, yang bisa dimanfaatkan untuk memasak ataupun pembangkit listrik. Bertani energi sebaiknya terintegrasi, tumpang sari antara jarak pagar sebagai tanaman utama dengan aren dan rumput gajah yang dipadukan dengan usaha ternak sapi atau kambing, ulat sutra, dan lebah madu akan meningkatkan efisiensi dan nilai keekonomiannya. Rumput gajah untuk kebutuhan pakan sapi atau kambing. Kenapa jarak pagar? Selain jarak pagar bukan tanaman pangan, ada beberapa keunggulan yang lain. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan ketahanan energi. Yang kedua, banyak membuka peluang kerja baru. Ini akan mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, mencegah erosi dan memperbaiki kesuburan tanah tandus. Dari pemerasan biji jarak akan menghasilkan minyak jarak kasar yang disebut
jatropha oil atau CGO. CGO ini bisa langsung dibakar untuk memasak dan membangkit listrik. Bisa juga untuk bahan pembuatan sabun. Tentu saja CGO ini melalui proses transesterifikasi akan menghasilkan biodiesel sebagai produk utama dan gliserin. Limbah ampas perasan untuk pupuk organik yang menyuburkan tanah. Budidaya lebah madu dan ulat sutra akan menambah keuntungan yang tidak sedikit. Setelah dimanfaatkan biogasnya sebagai sumber energi, kotoran sapi atau kambing dan rontokan daun serta limbah organiknya untuk pupuk nitrogen atau N, kalium atau K, dan fosfor atau P. Untuk bisa berbuah lebat, tanaman perlu pupuk fosfat atau P. Gua-gua kapur yang banyak terdapat di wilayah ini sangat menguntungkan karena merupakan sumber pupuk guano. Pupuk guano terbentuk dari akumulasi kotoran kelelawar dan burung yang dikenal kandungan fosfor atau P-nya sangat tinggi, banyak bersarang di gua-gua kapur. Akar-akar pohon energi ini akan tumbuh mencengkram lapisan atas tanah, menahan lajunya air hujan. Lama-kelamaan nanti akan terbentuk topsoil yang tebal, sehingga mengubah lahan kritis menjadi lahan subur yang produktif. Selain menghasilkan madu, lebah-lebah ini juga membantu proses penyerbukan, sehingga pembungaan dan pembuahan bisa sempurna. Tetapi pada akhirnya ya kembali ke masalah keekonomian. Selama harga BBM masih lebih murah, ya energi baru terbarukan sangat sulit untuk berkembang. Dengan model pertanian terpadu atau integrated farming ini, diharapkan petani akan tetap mendapatkan hasil dari gula aren, singkong, ternak sapi, madu, dan ulat sutra, sehingga bertani energi tetap ekonomis. Itulah pertanian energi terpadu di tanah tandus yang mempunyai potensi sangat besar untuk dikembangkan sebagai sumber energi baru terbarukan guna meningkatkan ketahanan energi. Terima kasih telah menyimak video book kami. Silakan mengunjungi YouTube channel Isjuali Bakri atau ketuk tautan pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Semoga bermanfaat, insya Allah. Jangan lupa like, subscribe, dan notification